nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053 kelas B Teknik Industri akan menjelaskan materi tentang pengertian tapping dan beberapa jenis tap yang umum digunakan. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal yaitu di dalam lubang dengan menggunakan mata potong set tapping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Tap adalah suatu alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dalam baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Selain untuk membuat ulir dalam yang baru, tap dapat juga digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak, serta memperbesar ulir dalam yang sudah ada, di mana ulir dalam tersebut mengalami kerusakan yang parah atau ulir lama sudah gundul. Jenis-jenis tap yang umum digunakan. Yang pertama, tap tangan standar. Tap tangan standar ini memiliki bentuk seperti ulir luar atau sekrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur. Yang kedua, tap pipa. Tap pipa ini digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat bantu pipa lainnya. Yang ketiga, tap ujung spiral. Tap ini memiliki bagian ujung yang berbentuk spiral dan sering disebut juga tap pistol. Yang keempat, tap galur spiral. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Yang kelima, tap puli. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hubungan puli. Yang keenam adalah tap mur. Tap mur adalah tap yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. 7. Tap pembentuk ulir. Tap pembentuk ulir tidak memotong material benda kerja yang akan diulir. Dan yang terakhir yaitu tap perbaikan ulir otomotif. Tap perbaikan ulir otomotif ini digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi undercutting pada ulir yang masih baik. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang dibutuhkan ketika proses tapping pada mesin bor duduk. Yang pertama, pada proses persiapan ada alat yang dinamakan height gauge, merupakan salah satu peralatan kerja yang mempunyai fungsi untuk menentukan dan mengukur ketinggian benda kerja. Height gauge ini dilengkapi dengan rahang penggores yang berfungsi untuk menggores atau memberi tanda pada benda kerja setelah menemukan ukuran tinggi sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada penitik, merupakan salah satu peralatan atau alat bantu kerja yang berbentuk batangan baja yang berujung lancip dan mempunyai fungsi untuk membuat titik pada permukaan benda kerja. Pada dasarnya, penitik membuat titik pada permukaan benda kerja adalah sebagai tanda bahwa pada titik tersebut merupakan objek yang akan dibor. Yang ketiga, ada meteran, merupakan alat ukur untuk melakukan pengukuran pada benda kerja yang meliputi panjang benda kerja, lebar benda kerja maupun tinggi benda kerja. Kemudian yang keempat ada spidol yang mempunyai fungsi utama untuk melapisi permukaan benda kerja sebelum dilakukan penggoresan oleh height gauge. Adapun maksud pelapisan warna biru pada permukaan benda kerja adalah supaya garis bekas goresan height gauge lebih jelas dan terlihat oleh pekerja. Yang kelima ada penggaris siku atau lurus. Penggaris siku atau lurus mempunyai fungsi sebagai pelurus goresan pada benda kerja. Penggunaan penggaris atau mistar digunakan jika ada goresan yang tidak bisa dikerjakan dengan height gauge seperti garis yang miring atau melintang. Kemudian yang keenam ada penggores, merupakan peralatan atau alat bantu yang berbentuk baja lancip yang mempunyai fungsi untuk membuat garis atau menggores pada benda kerja sesuai kebutuhan. Penggores pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama seperti rahang penggoresnya, height gauge, yaitu membentuk garis atau goresan pada permukaan benda kerja.
Penggores digunakan oleh operator apabila ada tanda If it's a goresan through hole, yang just dibutuhkan keep pada going until pembukaan the benda tap kerja is yang through. tidak dikerjakan dengan high gauge. Yang ketujuh yaitu ada palu besi, merupakan salah Our satu tap is alat through. Now pengeboran we're going to benda start taking it logam out. yang mempunyai fungsi untuk memukul benda kerja atau alat kerja. Selanjutnya So yaitu here we're going to proses apply pressure pengeboran. up so that Terdapat we don't end ragum up yang ruining merupakan the salah satu thread peralatan here or yang cross-threading mempunyai it. fungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dibor. Kemudian ada mata bor, adalah alat bantu sebagai alat utama untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja. Yang Alright, ketiga our ada thread is chuck bor, cut. We're just going to try merupakan 3/8 peralatan yang bolt, berfungsi just make sebagai sure it works penjepit well. mata bor pada mesin bor. Yang keempat ada kunci chuck mata bor, berfungsi untuk mengencangkan And that's how you atau make a female mengundurkan thread. chuck mata bor agar mata Okay, bor bisa so we're going to be dipasang making a dan dilipat. 3/8 male thread. Yang kelima ada mesin bor. Yang keenam ada alat pelindung diri seperti helm safety yang berfungsi untuk melindungi anggota tubuh operator bagian kepala. Kemudian ada sarung tangan kulit, kemudian ada face shield dan sepatu safety. Yang berfungsi sebagai Once you're taking your dye off, as soon as you are nearing the end of it, you want to ensure that you begin applying pressure upwards, like pushing it up like this. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Rizal Duanggara dengan NIM 2019-012-057. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses tapping atau pembuatan ulir dalam dengan diameter 12 dengan pahat M12 di mesin bor duduk. Yang pertama, untuk mesin bor yang dalam posisi stoppernya berputar dapat dibuat seperti gambar berikut. Lalu untuk membuat ulir dari ukuran yang kecil sampai tab 8 dapat menggunakan chuck holder untuk kepraktisannya bila ingin menggunakan mata bor. Lalu untuk tab ukuran besar dapat menggunakan tab holder. Lalu yang selanjutnya yaitu memasang pahat ke chuck holder atau tab holder. Pada proses pemasangan tersebut ukurannya disesuaikan dengan yang ditentukan. Lalu setting belt yang berada di atas mesin untuk mengatur kecepatan perputaran pahat atau spindle. Lalu pasangkan benda kerja ke meja kerja dengan dijepit klem atau ragum agar benda kerja tidak bergerak. Lalu yang selanjutnya yaitu proses tapping. Pada proses tapping dengan menggunakan pahat dengan ukuran diameter 12, lakukanlah dengan memberi pelumas agar pahat tidak cepat aus.